Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S adalah salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Indonesia. 6 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalangnya. Namun, benarkah PKI yang bertanggung jawab? Atau ada pihak lain yang memanipulasi peristiwa ini untuk mengambil alih kekuasaan? Mari kita telusuri lebih dalam. Untuk memahami G30S merupakan rekayasa Soeharto atau bukan, kita harus melihat kondisi politik Indonesia sebelum tahun 1965. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang mencoba menyeimbangkan 3 kekuatan utama, militer, PKI, dan kelompok nasionalis. Namun, ketegangan antara ketiganya semakin memuncak. Satu ketegangan politik dan ideologi. Sejak akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat tegang, dengan 3 kekuatan utama yang saling bersaing. A. Angkatan Darat. Kelompok militer, terutama jenderal-jenderal senior, memiliki kekhawatiran besar terhadap pengaruh komunis yang semakin besar. B. Partai Komunis Indonesia. Partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, yang memiliki jutaan anggota dan mendapat dukungan kuat dari Presiden Soekarno. C. Soekarno dan nasionalis. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara militer dan PKI melalui politik nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, tetapi keseimbangan ini semakin rapuh. Seiring waktu, PKI semakin kuat dan mulai mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang akan mempersenjatai buruh dan petani. Ini membuat militer, terutama Angkatan Darat, semakin curiga dan khawatir akan kudeta komunis. 2. Kondisi ekonomi yang memburuk. Inflasi mencapai lebih dari 600%, harga kebutuhan pokok melonjak, dan korupsi merajalela. Situasi ini membuat rakyat frustrasi dan memperburuk ketegangan politik dengan masing-masing kelompok mencari cara untuk memperkuat posisi mereka. Ada banyak teori tentang peran Soeharto dalam G30S. Salah satunya adalah bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana ini tetapi membiarkannya terjadi untuk mengambil keuntungan. Kita akan membedahnya secara lebih mendalam. Satu teori bahwa Soeharto sudah tahu tetapi membiarkannya terjadi. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana G30S tetapi membiarkannya terjadi agar bisa mengambil keuntungan dari situasi yang timbul. Di antara yang memperkuat teori ini adalah A. Kesaksian Kolonel Latif. Kolonel Abdul Latif adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan 30 September 1965. Ia adalah Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti di Jakarta, yang memiliki akses langsung ke pasukan yang terlibat dalam peristiwa ini. Kolonel Latif mengklaim bahwa pada malam 30 September 1965, ia bertemu dengan Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto, di mana putra Soeharto, Tommy Soeharto, sedang dirawat karena kecelakaan. Dalam pertemuan tersebut, Latif mengaku bahwa ia sudah memberitahu Soeharto tentang rencana penculikan para jenderal yang akan dilakukan pada malam itu. Namun, Soeharto tidak bereaksi dan tidak mengambil langkah apapun untuk mencegah peristiwa tersebut. Jika kesaksian Latif benar, ini berarti Soeharto sudah mengetahui rencana G30S sebelum terjadi, tetapi ia tidak melaporkan atau mencegahnya. Sebagai seorang perwira tinggi di Angkatan Darat, seharusnya Soeharto langsung melapor ke atasannya atau melakukan langkah pencegahan. Namun, ia justru membiarkan peristiwa ini terjadi. Bisa jadi, Soeharto sudah menyadari bahwa kejadian ini bisa menjadi peluang baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Latif sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh rezim Soeharto dan dipenjara selama puluhan tahun. Kesaksiannya baru banyak dipublikasikan setelah Soeharto lengser pada tahun 1998. B. Keanehan dalam respons militer. Salah satu hal yang mencurigakan dalam peristiwa G30S adalah mengapa Soeharto tidak menjadi target operasi ini.
Pada malam 30 September hingga pagi 1 Oktober 1965, pasukan G30S menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai musuh Soekarno atau yang menentang PKI, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan dan Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. Sementara itu, satu jenderal lainnya, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil lolos meskipun putrinya, Ade Irma Suryani, tertembak dalam insiden tersebut. Jika G30S adalah gerakan yang benar-benar dimotori oleh PKI untuk menggulingkan pimpinan militer yang anti-komunis, seharusnya Soeharto juga menjadi target penculikan atau pembunuhan. Namun, ada beberapa hal yang aneh. 1. Soeharto tidak ada dalam daftar target, padahal ia adalah Panglima Kostrad, sebuah posisi yang cukup penting dalam Angkatan Darat. 2. Pasukan yang melakukan penculikan sebagian besar berasal dari divisi Diponegoro yang memiliki hubungan dengan Soeharto di masa lalu. 3. Soeharto tidak berada di rumah saat kejadian berlangsung. Ada beberapa kemungkinan mengapa Soeharto tidak menjadi target. 1. G30S memang bukan sebuah kudeta PKI, melainkan sebuah operasi yang dipengaruhi oleh pihak militer sendiri, termasuk Soeharto. 2. Soeharto mungkin telah mendapatkan informasi sebelumnya dan sudah mengambil langkah pencegahan. 3. Ada kemungkinan bahwa G30S bukanlah gerakan komunis murni, tetapi sebuah peristiwa yang telah dimanipulasi oleh pihak militer untuk kemudian menyalahkan PKI. Kesimpulannya, fakta bahwa Soeharto selamat dari operasi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang perannya dalam G30S. C. Penguasaan cepat atas Angkatan Darat. Setelah peristiwa G30S terjadi, Soeharto bergerak dengan sangat cepat untuk mengambil alih situasi. Ini menunjukkan bahwa ia sudah memiliki strategi matang untuk menghadapi peristiwa ini. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, setelah mengetahui penculikan dan pembunuhan para jenderal, Soeharto langsung mengambil tindakan. 1. Mengambil alih kendali atas Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat. 2. Menguasai RRI, Radio Republik Indonesia, dan Televisi Republik Indonesia, TVRI, sehingga dapat mengendalikan informasi yang beredar. 3. Menghubungi pasukan lain dan memastikan bahwa ia memiliki dukungan dari unit-unit militer yang lebih besar. 4. Mengklaim bahwa G30S adalah upaya kudeta oleh PKI, meskipun saat itu belum ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Mengapa Soeharto bisa bergerak begitu cepat? Dalam situasi kacau seperti itu, biasanya akan ada kebingungan dan ketidakjelasan komando. Namun, Soeharto tampak sudah siap dengan rencana untuk mengambil alih kekuasaan. Ini mengindikasikan bahwa ia mungkin sudah mengetahui atau setidaknya memperkirakan bahwa peristiwa ini akan terjadi. Mengapa Soeharto langsung menuduh PKI? Dalam beberapa jam setelah kejadian, Soeharto langsung menuduh PKI sebagai dalang G30S. Namun, pada saat itu belum ada penyelidikan resmi dan tidak ada bukti konkret bahwa PKI terlibat secara langsung. Mengapa Soekarno tidak dilibatkan? Presiden Soekarno masih hidup dan tidak berada dalam bahaya langsung setelah G30S terjadi. Namun, Soeharto justru bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan Soekarno, seolah-olah ia sudah memiliki rencana untuk mengambil alih kekuasaan. Apakah ini bukti bahwa Soeharto sudah siap mengambil kekuasaan? Banyak analis sejarah berpendapat bahwa Soeharto sudah menunggu kesempatan untuk menyingkirkan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan. Jika Soeharto tidak tahu tentang G30S sebelumnya, bagaimana mungkin ia bisa merespons dengan begitu cepat dan efektif? Jika benar-benar terjadi kudeta oleh PKI, mengapa tidak ada perlawanan serius dari kelompok komunis setelah Soeharto mengambil alih situasi? Mengapa Soeharto begitu cepat menggunakan peristiwa ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan pendukung Soekarno? Berdasarkan bukti dan analisis yang ada, teori bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana G30S tetapi membiarkannya terjadi, memiliki dasar yang cukup kuat. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Soeharto adalah dalang utama di balik G30S, banyak indikasi bahwa ia memanfaatkan situasi ini untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merebut kekuasaan dari Soekarno. Soeharto kemungkinan besar tidak bertindak sendirian dalam mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa G30S. Ada indikasi kuat bahwa pihak asing, terutama Amerika Serikat, melalui CIA,
ikut campur dalam dinamika politik Indonesia saat itu. 1. Dukungan AS terhadap Soeharto. Pada tahun 1960-an, dunia tengah berada dalam ketegangan perang dingin, yaitu konflik ideologi antara blok barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, dan blok timur, dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia di bawah Soekarno dianggap terlalu dekat dengan blok komunis, terutama setelah ia mempererat hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Partai Komunis Indonesia, PKI, adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan lebih dari 3 juta anggota resmi dan jutaan simpatisan lainnya. AS melihat PKI sebagai ancaman besar karena jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, ini akan memperkuat pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok di Asia Tenggara. Beberapa dokumen rahasia CIA yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa AS memang menginginkan kepemimpinan militer yang lebih pro-barat di Indonesia. Sebuah dokumen CIA tahun 1962 menyebutkan bahwa Soekarno adalah target utama yang harus digulingkan karena kebijakannya yang terlalu dekat dengan komunis. Dokumen lain dari tahun 1965 mengindikasikan bahwa AS telah menjalin hubungan dengan sejumlah jenderal Angkatan Darat Indonesia yang berpotensi menggantikan Soekarno. AS diduga memberikan dukungan finansial dan intelijen kepada pihak militer yang anti-komunis, termasuk 1. Dukungan kepada kelompok-kelompok anti-PKI. Laporan dari sejarawan seperti Peter Dalescott dan Jeffrey Robinson menunjukkan bahwa CIA mendanai berbagai organisasi anti-komunis di Indonesia, termasuk kelompok militer yang berpotensi melakukan kudeta. 2. Pemberian daftar anggota PKI. Sejumlah laporan, termasuk pengakuan dari mantan pejabat AS menyatakan bahwa CIA memberikan daftar ribuan nama anggota PKI kepada militer Indonesia. Daftar ini diduga digunakan dalam operasi pembersihan massal yang menyebabkan pembantaian ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang yang dicurigai sebagai simpatisan PKI. 3. Peran Kedutaan Besar AS di Jakarta. Kedutaan Besar AS di Jakarta secara aktif memantau situasi politik Indonesia dan melakukan komunikasi intensif dengan pihak militer. Menurut dokumen yang dirilis, para pejabat AS menyambut baik jatuhnya PKI dan memberikan informasi kepada militer Indonesia tentang cara menghadapi mereka. Kesimpulannya, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa AS memang mendukung dan membantu militer Indonesia, termasuk Soeharto, dalam upaya mereka untuk menyingkirkan PKI dan melemahkan Soekarno. 2. Pola kudeta yang mirip dengan operasi intelijen barat. Peristiwa G30S memiliki pola yang mirip dengan kudeta yang terjadi di negara lain selama Perang Dingin, terutama yang didukung oleh AS dan CIA. Beberapa contoh kudeta yang memiliki pola serupa meliputi 1. Kudeta Iran tahun 1953, Operasi Ajax. CIA mendukung kudeta terhadap Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh, karena kebijakan nasionalisasi minyaknya dianggap merugikan kepentingan Barat. CIA bekerja sama dengan militer Iran dan mengorganisir kampanye propaganda, serta pembunuhan lawan politik untuk memastikan keberhasilan kudeta. 2. Kudeta Guatemala tahun 1954, Operasi Sukses. Presiden Guatemala, Jacobo Arbenz, yang dianggap terlalu kiri, digulingkan oleh operasi yang dirancang CIA. AS memanfaatkan kelompok militer lokal dan melakukan kampanye propaganda besar-besaran untuk menciptakan ketidakstabilan. 3. Kudeta Chili tahun 1973, operasi untuk menggulingkan Allende. Presiden Chili, Salvador Allende, yang berhaluan kiri, digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Pinochet dengan dukungan AS. CIA terlibat dalam pendanaan oposisi, propaganda, dan penyebaran disinformasi untuk menciptakan kondisi yang mendukung kudeta. Peristiwa G30S memiliki kemiripan yang mencolok dengan pola kudeta yang didukung oleh CIA di negara lain. 1. Munculnya kelompok misterius yang melakukan kudeta tetapi tidak memiliki strategi jelas. Dalam kasus Indonesia, G30S hanya menargetkan beberapa jenderal tetapi tidak mengambil alih pemerintahan secara keseluruhan. Ini serupa dengan operasi di Guatemala dan Iran, di mana kelompok tertentu dijadikan alat untuk menciptakan krisis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. 2. Propaganda dan disinformasi. Setelah peristiwa G30S, militer Indonesia segera menyalahkan PKI tanpa penyelidikan yang mendalam.
Media yang dikendalikan militer menyebarkan narasi bahwa PKI telah melakukan pemberontakan besar, meskipun bukti-buktinya lemah. Ini mirip dengan operasi propaganda CIA di negara lain, di mana mereka menciptakan narasi untuk mendiskreditkan pihak yang hendak digulingkan. 3. Pembersihan massal yang didukung oleh pihak asing. Setelah G30S, terjadi pembantaian massal terhadap simpatisan PKI dan orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan kiri. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa AS tidak hanya mengetahui pembantaian ini, tetapi juga mendukungnya secara diam-diam. 3. Peran Soeharto dalam konteks ini. Soeharto kemungkinan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya dengan dukungan dari pihak asing. Ia mungkin sudah mengetahui bahwa AS menginginkan kepemimpinan militer yang lebih pro-barat. Dengan mengambil kendali setelah G30S, Soeharto memastikan dirinya menjadi tokoh utama yang bisa menggantikan Soekarno dan menyingkirkan PKI sepenuhnya. Setelah berkuasa, Soeharto mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih pro-barat, termasuk menerima bantuan ekonomi dan militer dari AS. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, sangat mungkin bahwa pihak asing, terutama AS, memiliki peran dalam peristiwa G30S dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Dokumen CIA menunjukkan bahwa AS sudah lama ingin menyingkirkan Soekarno dan PKI. AS memberikan dukungan kepada kelompok militer yang anti-komunis, termasuk informasi dan daftar nama anggota PKI yang kemudian dieksekusi. Polanya sangat mirip dengan kudeta yang terjadi di negara lain selama Perang Dingin, di mana AS seringkali mendukung kelompok militer untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap pro-komunis. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa CIA secara aktif merancang G30S, banyak indikasi bahwa mereka setidaknya memanfaatkan peristiwa ini untuk mencapai tujuan geopolitik mereka di Indonesia. Narasi resmi Orde Baru menyebutkan bahwa PKI adalah dalang utama G30S. Namun, ada banyak kejanggalan dalam klaim ini, di antaranya. 1. Tidak ada bukti kuat bahwa PKI secara organisasi memimpin G30S. Salah satu poin utama dalam narasi resmi Orde Baru adalah bahwa G30S merupakan kudeta yang direncanakan dan dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menggulingkan pemerintahan dan mengganti sistem negara dengan komunisme. Namun, setelah diteliti lebih dalam, banyak kelemahan dalam klaim ini. 1. Tidak ada dokumen atau perintah resmi dari PKI. Sejauh ini, tidak ditemukan dokumen resmi, pidato, atau perintah tertulis dari pimpinan PKI yang menginstruksikan kadernya untuk melakukan kudeta. DNA Idit, ketua PKI, memang terlibat dalam peristiwa ini, tetapi tidak ada bukti bahwa tindakan G30S adalah keputusan resmi dari PKI secara keseluruhan. 2. Tidak semua pimpinan PKI terlibat. Jika G30S memang merupakan operasi yang dirancang oleh PKI, seharusnya para pemimpin utama PKI sudah siap dengan rencana lanjutan. Namun, banyak petinggi PKI seperti Nyoto dan Lukman tampaknya tidak mengetahui rencana ini sebelumnya dan tidak segera bergerak setelah kejadian terjadi. 3. Tidak ada keterlibatan luas dari basis massa PKI. PKI memiliki basis massa yang besar, diperkirakan 3 juta anggota. Jika benar bahwa ini adalah kudeta komunis, seharusnya ada mobilisasi besar-besaran dari anggota PKI. Namun dalam kenyataannya, G30S hanya melibatkan sekelompok kecil pasukan militer di Jakarta dan Yogyakarta, tanpa ada dukungan nyata dari anggota PKI di daerah. PKI mungkin memiliki keterlibatan dalam peristiwa ini, tetapi tidak ada bukti kuat bahwa mereka sebagai organisasi secara resmi merancang dan memimpin kudeta. 2. Para pelaku utama G30S berasal dari divisi Diponegoro yang memiliki hubungan dengan Soeharto. Kelemahan lain dalam narasi resmi adalah bahwa para pelaku utama G30S justru berasal dari unit militer yang memiliki keterkaitan dengan Soeharto. 1. Letkol Untung dan divisi Diponegoro. Letkol Untung, komandan utama G30S, berasal dari Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang sebelumnya bertugas di divisi Diponegoro. Divisi Diponegoro adalah satuan militer yang berbasis di Jawa Tengah, dan salah satu komandannya di masa lalu adalah Soeharto. Banyak perwira di divisi Diponegoro memiliki hubungan dekat dengan Soeharto, termasuk Letkol Untung. 2. Perwira militer lainnya dalam G30S juga berasal dari jaringan yang berdekatan dengan Soeharto. Selain Letkol Untung,
Ada juga Mayor Sujono dan Kolonel Latif, yang juga memiliki latar belakang di divisi Diponegoro. Kolonel Latif bahkan mengaku bahwa ia sudah bertemu dengan Soeharto malam sebelum G30S terjadi, dan memberitahu tentang rencana penculikan jenderal. 3. Mengapa orang-orang dari divisi Diponegoro bisa memimpin gerakan ini? Jika PKI memang merancang kudeta, mengapa mereka mempercayakan operasinya kepada para perwira militer dari divisi Diponegoro? Bukankah seharusnya mereka menggunakan kader-kader dari dalam PKI sendiri atau mencari perwira militer yang lebih terbuka terhadap komunisme? Fakta bahwa sebagian besar pemimpin G30S berasal dari unit yang memiliki hubungan dengan Soeharto menimbulkan dugaan bahwa ada keterlibatan atau setidaknya manipulasi dari pihak militer sendiri. 3. Jika PKI memang merencanakan kudeta, mengapa mereka melakukan operasi yang setengah matang dan tanpa dukungan penuh dari angkatan bersenjata? Narasi resmi menyebutkan bahwa G30S adalah kudeta oleh PKI. Namun, jika benar ini adalah kudeta yang direncanakan dengan matang oleh partai sebesar PKI, banyak aspek yang terasa aneh dan tidak logis. Alasannya, 1. Kurangnya koordinasi dengan unit militer lainnya. Dalam sebuah kudeta, seharusnya ada penguasaan terhadap pusat-pusat kekuasaan seperti kantor presiden, markas militer, dan media. Namun, G30S hanya berhasil menculik dan membunuh 6 jenderal tanpa menguasai pusat-pusat kekuasaan lainnya. Mereka juga tidak merebut markas strategis seperti RRI, Radio Republik Indonesia, secara efektif. 2. Mengapa Soeharto tidak menjadi target? Jika ini benar-benar upaya kudeta dari PKI yang ingin menghabisi semua pemimpin militer, mengapa mereka tidak menargetkan Soeharto? Soeharto saat itu adalah Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat, sebuah posisi penting yang seharusnya menjadi sasaran utama dalam sebuah kudeta militer. Fakta bahwa Soeharto tetap aman membuat banyak pihak curiga bahwa ada unsur manipulasi dalam kejadian ini. 3. Tidak ada rencana lanjutan setelah pembunuhan jenderal. Kudeta yang sukses biasanya memiliki rencana lanjutan yang jelas, seperti siapa yang akan mengambil alih kekuasaan setelah penghapusan lawan-lawan politiknya. Namun dalam kasus G30S, setelah para jenderal diculik dan dibunuh, tidak ada langkah konkret berikutnya untuk mengamankan kekuasaan. Justru Soeharto yang dengan cepat bergerak untuk mengambil kendali atas situasi ini. 4. PKI tidak menggunakan kekuatan massa yang dimilikinya. Sebagai partai politik dengan basis massa terbesar di Indonesia, PKI seharusnya bisa menggerakkan jutaan anggotanya untuk mendukung kudeta ini. Namun, setelah G30S terjadi, tidak ada perlawanan besar dari PKI, yang justru terlihat pasif dan kebingungan. Ini sangat aneh jika memang PKI benar-benar merancang kudeta besar. Jika ini benar-benar kudeta yang dirancang oleh PKI, mengapa begitu banyak kesalahan strategis dalam pelaksanaannya? Mengapa tidak ada rencana lanjutan, tidak ada dukungan penuh dari angkatan bersenjata, dan tidak ada penguasaan pusat kekuasaan? Banyak pihak berpendapat bahwa G30S sebenarnya adalah gerakan yang dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk Soeharto, untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Kelemahan dalam narasi resmi Orde Baru menunjukkan bahwa ada banyak kejanggalan dalam klaim bahwa PKI adalah dalang utama G30S. Fakta-fakta ini mengarah pada kemungkinan bahwa Soeharto dan kelompoknya tidak hanya mengetahui rencana ini, tetapi juga membiarkannya terjadi, atau bahkan memanfaatkannya untuk mengambil alih kekuasaan. Terlepas dari apakah Soeharto secara aktif merancang G30S atau hanya melihatnya sebagai peluang, yang jelas adalah bahwa ia menggunakan peristiwa ini untuk mengeliminasi lawan politiknya dan memperkuat kekuasaan secara sistematis. Berikut adalah 3 langkah utama yang ia ambil setelah G30S. 1. Penghapusan PKI dan pembersihan massal. Setelah peristiwa G30S, Soeharto segera mengarahkan tuduhan kepada PKI dan menginisiasi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. 1. Pembunuhan massal. Dalam beberapa bulan setelah G30S, antara 500.000 hingga 1 juta orang dibantai di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Korban termasuk anggota PKI, simpatisan, petani, guru, seniman,
buruh, bahkan orang-orang yang hanya dicurigai terlibat dengan PKI. Pembantaian dilakukan oleh militer, organisasi paramiliter seperti Pemuda Pancasila, dan kelompok-kelompok Islam tertentu yang telah diprovokasi oleh propaganda anti-komunis. 2. Peran AS dan negara Barat. Dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat, lewat CIA, dan negara-negara Barat lainnya mendukung pembersihan ini, karena mereka ingin memastikan Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. CIA diduga memberikan daftar ribuan nama anggota PKI kepada militer Indonesia, yang kemudian digunakan untuk operasi penangkapan dan eksekusi. AS dan Inggris juga menyuplai propaganda anti-PKI melalui siaran radio dan surat kabar, untuk menanamkan kebencian terhadap komunis. Australia dan Inggris membantu Soeharto dengan mendanai kelompok-kelompok anti-komunis, dan menyebarkan informasi palsu bahwa PKI sedang merencanakan pemberontakan lebih besar. 3. Penangkapan dan penyiksaan. Ratusan ribu orang yang selamat dari pembantaian ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Pulau Buru dijadikan kamp konsentrasi bagi tahanan politik, di mana banyak yang mengalami penyiksaan dan kerja paksa selama bertahun-tahun. Para simpatisan Soekarno, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Aidit dan Nyoto, diburu dan dieksekusi secara diam-diam. Setelah pembersihan massal ini, PKI benar-benar hancur dan tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Dengan demikian, Soeharto berhasil menghilangkan musuh politiknya yang terbesar. 2. Super Semar, langkah kunci menuju kekuasaan. Langkah Soeharto berikutnya setelah menghancurkan PKI adalah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno secara bertahap. Momen krusial dalam proses ini adalah Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret 1966. 1. Situasi politik sebelum Super Semar. Setelah G30S, Soekarno masih berusaha mempertahankan posisinya dan menolak tuduhan bahwa PKI berada di balik peristiwa tersebut. Soekarno mencoba menjaga keseimbangan kekuatan antara militer dan kelompok nasionalis komunis, tetapi posisinya semakin lemah karena propaganda militer yang dikendalikan Soeharto. Demonstrasi besar-besaran oleh kelompok mahasiswa dan organisasi anti-komunis, seperti KAMI dan KAPI, mulai menekan Soekarno untuk membubarkan PKI. 2. Peristiwa Super Semar, 11 Maret 1966. Pada 11 Maret 1966, 3 jenderal loyalis Soeharto, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud, mendatangi Istana Bogor dan meminta Soekarno menandatangani sebuah surat yang dikenal sebagai Super Semar. Isi surat ini secara resmi memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengembalikan keamanan dan ketertiban negara. Setelah menerima surat tersebut, Soeharto langsung menggunakannya sebagai dasar hukum untuk membubarkan PKI dan menangkap orang-orang yang masih setia kepada Soekarno. 3. Tindakan cepat Soeharto setelah Super Semar. Setelah memperoleh Super Semar, Soeharto bergerak dengan sangat cepat untuk mengamankan kekuasaannya, yaitu membubarkan PKI secara resmi pada 12 Maret 1966, menangkap 15 menteri kabinet Soekarno yang dianggap pro-PKI, menekan Soekarno secara politik, mengurangi pengaruhnya, dan akhirnya menghapusnya sepenuhnya dari kekuasaan pada 1967. Super Semar menjadi langkah kunci yang mengubah Soeharto dari seorang jenderal militer menjadi penguasa de facto Indonesia. 3. Pengkultusan Orde Baru. Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Setelah mengamankan kekuasaannya secara politik dan militer, Soeharto mulai membangun citra dirinya sebagai pahlawan nasional yang telah menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. 1. Sejarah ditulis ulang. Narasi resmi yang diciptakan Orde Baru, PKI adalah dalang utama di balik G30S. Soeharto adalah sosok yang menyelamatkan bangsa dari ancaman komunis. Pembantaian terhadap anggota PKI adalah tindakan yang benar dan diperlukan. Buku-buku sejarah sekolah ditulis ulang untuk mengukuhkan narasi ini. Tokoh-tokoh yang menentang Soeharto atau mempertanyakan versinya tentang G30S dibungkam atau dikriminalisasi. 2. Film propaganda pengkhianatan G30S PKI. Pada tahun 1984, Soeharto memerintahkan pembuatan film pengkhianatan G30S PKI yang menggambarkan PKI sebagai pihak yang sangat kejam dan biadab. Film ini wajib ditayangkan di televisi nasional setiap tanggal 30 September dan ditonton oleh siswa sekolah di seluruh Indonesia. Tujuan utama film ini adalah memperkuat propaganda bahwa Soeharto adalah penyelamat bangsa dan PKI adalah musuh yang harus dihancurkan. 3.
Penggunaan istilah Orde Baru. Untuk lebih menegaskan perbedaan antara pemerintahannya dan era Soekarno, Soeharto memperkenalkan istilah Orde Baru sebagai simbol stabilitas dan pembangunan. Ia menggunakan berbagai program ekonomi dan pembangunan nasional untuk menarik dukungan rakyat, sambil tetap menekan kebebasan berpendapat dan membungkam oposisi politik. Dengan strategi propaganda yang kuat ini, Soeharto berhasil menciptakan citra sebagai pemimpin yang tak tergantikan, yang membawa stabilitas dan kemajuan setelah kekacauan di era Soekarno. Dari semua langkah ini, jelas bahwa Soeharto memanfaatkan G30S dengan sangat efektif untuk mencapai kekuasaan tertinggi di Indonesia. Ia menggunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk menghancurkan PKI dan lawan-lawan politiknya. Melalui Super Semar, ia mengisolasi Soekarno dan merebut kendali penuh atas pemerintahan. Dengan propaganda dan kontrol ketat atas sejarah, ia memastikan bahwa dirinya dipandang sebagai penyelamat bangsa dan menjadikan Orde Baru sebagai era yang dianggap lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Terlepas dari berbagai teori yang ada tentang siapa sebenarnya dalam G30S, yang pasti adalah Soeharto lah yang paling diuntungkan dari peristiwa ini dan menggunakannya untuk membangun rezim otoriter yang bertahan lebih dari 30 tahun. Berdasarkan berbagai bukti dan teori yang telah dibahas, ada beberapa kemungkinan besar. 1. Soeharto mungkin tidak merancang G30S dari awal, tetapi ia kemungkinan sudah mengetahui rencana tersebut dan membiarkannya terjadi. 2. Setelah G30S terjadi, Soeharto dengan cepat memanfaatkan situasi untuk mengambil kendali dan membangun rezimnya sendiri. 3. Dukungan dari AS dan kepentingan geopolitik global berperan dalam memungkinkan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. 4. Narasi resmi Orde Baru kemungkinan besar merupakan manipulasi sejarah untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto. Jadi, meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Soeharto secara langsung merekayasa G30S, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa ia setidaknya mengetahui dan memanipulasi kejadian tersebut untuk keuntungannya sendiri. Pertanyaan terbuka untuk kajian lebih lanjut. Jika Soeharto memang tidak terlibat, mengapa ia begitu cepat mengambil alih kekuasaan setelah G30S? Mengapa Soekarno begitu pasif dalam merespons peristiwa ini? Seberapa besar keterlibatan CIA dan kekuatan asing lainnya dalam kudeta ini? G30S tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa besar keterlibatan CIA? Mengapa Soekarno begitu pasif? Dan apakah kita akan pernah mengetahui kebenaran seutuhnya? Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.